Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarief Muslimatunisa dari kelas A4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang Aristoteles. Oke, di sini saya akan membahas beberapa bab mengenai tentang Aristoteles. Yang pertama ada riwayat hidup Aristoteles. Aristoteles lahir di Stagira pada semenanjung Kalkidika di Tracia pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi. Ayahnya ini seorang dokter istana Raja Makedonia Amintas yang bernama Masaon. Selama hidup, Aristoteles ini diasuh oleh ayahnya langsung sehingga semua perhatiannya tertumpah ruah akan ilmu-ilmu alam. Jadi, Aristoteles ini merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi yang secara sistematis. Karyanya ini menggambarkan kecenderungan akan analisis kritis dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam. Aristoteles ketika umur 18 tahun, beliau dikirim ke Akademi Plato dan belajar pada Plato. Jadi Aristoteles ini merupakan murid Plato yang mana belakangan ini ia menjadi guru di Akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Aristoteles ini meninggalkan akademik tersebut setelah Plato meninggal dan menjadi guru bagi Alexander di Makedonia. Aristoteles kembali ke Athena saat Alexander berkuasa pada tahun 336 sebelum Masehi. Dengan dukungan dan bantuan dari Alexander, ia kemudian mendirikan akademiknya sendiri yang beliau beri nama Lyceum, yang mana dipimpinnya sampai pada tahun 323 sebelum Masehi. Perubahan politik seiring jatuhnya Alexander menjadikan dirinya harus kembali kabur dari Athena guna menghindari nasib naas sebagaimana dulu dialami oleh Socrates. Aristoteles ini meninggal tak lama setelah pengungsian tersebut. Aristoteles ini sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Karya terbesar Aristoteles yaitu filsafat etika, filsafat negara, logika, metafisika, dan lainnya. Dalam ilmu filsafat ini, Aristoteles dinobatkan sebagai bapak logika. Nah, seperti salah satu karyanya yaitu filsafat etika, Aristoteles menulis dalam bukunya yang berjudul Etika Nikomakhea. Aristoteles menjelaskan bahwa manusia memiliki dua jenis kebijaksanaan, yaitu teoretis dan praktis. Nah, yang mana teoretis ini digunakan manusia untuk memahami alam semesta, dan praktis ini yaitu yang mana berkaitan dengan moral dan etika itu sendiri. Materi selanjutnya, saya akan membahas tentang ontologi dan metafisika Aristoteles. Buah pemikiran filsafat disusun secara sistematis dan dikelompokkan ke 8 bagian. Yang pertama ada logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika epitisme, atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesangkuban akal budi dan mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa diartikan dengan masuk akal. Yaitu filsafat alam. Filsafat alam ini adalah istilah yang melekat pada pengkajian alam dan semesta fisika yang pernah dominan sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan modern. Filsafat alam ini dipandang sebagai pendahulu ilmu alam, misalnya seperti ilmu fisika. Yang ketiga ada psikologi. Filsafat merupakan ilmu yang mempertanyakan sebuah jawaban, sementara psikologi adalah ilmu yang menjawab pertanyaan atau masalah, dengan kata lain berguna sebagai cara menyelesaikan masalah menurut psikologi itu sendiri. Yang keempat ada biologi. Filsafat biologi adalah subbidang dari filsafat ilmu yang mengkaji masalah epistemologis, metafisik, dan etika dalam ilmu biologi dan biomedis. Para filsuf sains dan kebanyakan filsuf telah lama tertarik pada biologi, misalnya Aristoteles, Descartes, dan Kant. Kelima, ada metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Kajian mengenai metafisika umumnya berporos pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. Yang keenam, ada etika. Etika adalah cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik, nilai buruk. Etika disebut juga filsafat moral. Etika membicarakan tentang pertimbangan-pertimbangan tentang tindakan-tindakan baik atau buruk, susila tidak susila dalam hubungan antar manusia. Lalu yang ketujuh, ada politik dan ekonomi.
Secara sederhana, ekonomi politik mengacu pada nasihat yang diberikan oleh para ekonom kepada pemerintah baik tentang kebijakan ekonomi umum ataupun proposal khusus tertentu yang dibuat oleh politisi. Dan yang terakhir ada retorika dan poetika atau biasa diartikan sebagai bahasa dan kesenian. Materi selanjutnya saya akan membahas tentang teori pengetahuan. Aristoteles menegaskan bahwa ada dua cara untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru, yaitu metode rasional deduktif dan metode empiris induktif. Yang pertama ada metode rasional deduktif, yang mana dari premis dua pernyataan yang benar dibuat konklusi yang berupa pernyataan ketiga yang mengandung unsur-unsur dalam kedua premis itu. Inilah silogisme yang merupakan fondasi penting dalam logika, yaitu cabang filsafat yang secara khusus menguji dan keabsahan cara berpikir. Lalu yang kedua ada metode empiris induktif. Pengamatan-pengamatan indrawi yang sifatnya partikular dipakai sebagai basis untuk berabstraksi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tentang etika Aristoteles. Aristoteles menguraikan pemikirannya tentang etika dalam 3 karya. Yang pertama ada etika Nikomakhea, etika Eudemia, sama Magna Maroli. Yang pertama ada kebahagiaan sebagai tujuan. Manusia sudah memiliki perasaan seiring kebahagiaan yang ada. Tugas etika adalah mengembangkan dan mempertahankan kebahagiaan. Filsafat bermaksud praktis, bukan teoritis. Yang kedua, kebahagiaan menurut isinya. Hanya pemikiran yang disertai dengan keutamaan dapat membuat manusia menjadi bahagia. Dan ini dilakukan dengan jangka waktu yang lama, supaya manusia sungguh-sungguh bahagia. Perlu juga bahwa dia merasa senang dalam menjalankan kebahagiaan. Manusia baru boleh disebut bahagia jika ia dapat menjalankan pemikiran yang disertai keutamaan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kebahagiaan adalah keadaan manusia yang bersifat stabil. Yang ketiga, ajaran tentang keutamaan. Aristoteles mengatakan bahwa kita memperoleh keutamaan dengan berlaku baik. Ia mengakui bahwa ratio mempunyai peranan terpenting dalam membentuk keutamaan-keutamaan diri, seperti keutamaan moral ataupun keutamaan intelektual. Yang keempat ada kehidupan ideal. Aristoteles berpendapat bahwa hidup ideal adalah hidup sebagai seorang filsuf. Alasannya karena hanya seorang filsuf yang dapat mengetahui kebenaran dan kebijaksanaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.